Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar semua? Baik, alhamdulillah. Sehat. Pipin, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Ingatkan lagi, nanti habis pembelajaran ini selesai, silahkan nanti kalian absen kehadiran kalian pada Google Classroom seperti biasanya. Oke, motivasi untuk pada hari ini, karena kita masih dalam masa pandemi COVID seperti ini, jangan kalian surutkan semangat belajar kalian ya, apalagi sebentar lagi kalian juga akan melaksanakan ujian nasional yang modelnya baru ya, tidak seperti ujian-ujian sebelumnya. Meskipun pembelajaran kita nggak bisa tatap muka seperti biasanya, tetap semangat, tetap berdoa, semoga keadaan ini segera pulih, kita tetap bisa belajar seperti sedia kala, sehingga bisa mengejar ketinggalan. Nanti juga waktu ujian, kita bisa mengerjakan sesuai dengan harapan kalian masing-masing, lulus semua. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang median. Sebelum median, min atau rata-rata. min atau rata-rata. Oke, masih ingat ya? Sekarang kelanjutannya. Untuk yang terakhir ini tentang modul. Ya, untuk modus data tunggal dan data berkelompok. Tujuan pembelajaran kita kali ini melalui pendekatan saintifik dengan model discovery learning, peserta didik nanti diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan modus data tunggal dan berkelompok dengan tepat. 2. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan modus data tunggal dan berkelompok dengan benar dan penuh tanggung. Tentang materi, ini langkah-langkah pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan nanti kalian cermati LKPD yang sudah dikirimkan Bu Sofi melalui WA Group atau Google Classroom kalian. Kemudian langkah selanjutnya kita diskusikan cara menentukan modus baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Dilanjutkan nanti dengan presentasi hasil diskusi kalian. Kemudian terakhir kita nanti tarik kesimpulan. Kecelakaan ya, Pati itu urutan pertama di Jawa Tengah dengan tingkat kecelakaan tertinggi. Kira-kira apa sih hubungan matematika atau materi yang akan kita bahas? Kira-kira kalian tahu? Kan itu berhubungan sama tingkat Motor. Dari sini, dari artikel tersebut ini, itu merupakan ilmu matematika, tidak hanya berupa berita semata. Karena di sini, ini kaitannya dengan modus, dilihat dari jumlah atau tingginya angka penyebab kecelakaan, sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana cara menanggulanginya. Dari sini bisa membuka pikiran kalian bahwa ilmu matematika itu sebenarnya tidak hanya mencakup angka-angka dan hitungan saja, melainkan keadaan sekitar kita itu juga merupakan bisa masuk ke dalam ilmu matematika. Masih ingat kalian tentang pengertian modus? Nilai data yang muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Data yang paling sering muncul, betul sekali jawaban kalian ya, atau yang paling banyak frekuensinya. Sedangkan modus ini bisa berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa, seperti artikel yang tadi kalian baca. Kalian paham tentang pengertian modus? Ya, Bu, paham. Paham ya. Kita lanjutkan, lihat di sini, kita amati. Ini merupakan diagram apa? 25% dikali 300 siswa sama dengan 75 siswa. Iya. TKR 40% dikali 300 siswa sama dengan 120 siswa. TAV 5% dikali 300 siswa sama dengan 15 siswa. Dan terakhir TBSM 30% dikali 300 siswa sama dengan 90 siswa. Terus dari sini, berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 1. Banyak siswa yang memilih pada masing-masing jurusan, yaitu akuntansi 75 siswa, yang paling banyak disukai siswa-siswi SMP kelas 9, yaitu TKR sebanyak 120 siswa. Yang paling sedikit jurusannya atau peminatnya itu adalah TAV. Menurut kalian, dari
Kalau menurut saya memperbanyak promosi apa itu keunggulannya, misalnya kan TAV kurang peminatnya, berarti Ya. jurusan TAV itu harus mempromosikan keunggulan jurusan TAV itu apa aja gitu. Ya. Oke, sekarang untuk menentukan modus data berkelompok. Di sini kita mempunyai tabel di mana nanti di sini ada kelas intervalnya dan frekuensinya. Dari bahan ajar atau media yang sudah Bu Sofi kirimkan, kalian pastinya sudah mempelajari sendiri ya bagaimana cara menentukan modus dari data yang berkelompok. Untuk langkah yang pertama, apa yang letak modus. cara menentukan letak modusnya seperti apa? Yang frekuensinya paling sering muncul. Oke, frekuensi yang paling sering muncul yang mana? Yang kelas interval antara 50 sampai 59 yang berjumlah frekuensi 12. Oke, coba kita cek solusinya. Betul enggak? Iya, ini kelas modus. Kita menentukan kelas modus. Langkah selanjutnya. Batas bawah kelas modus. Rumusnya batas bawah kelas modus kemarin apa? 50 dibagi 2 sama dengan 49,5. Nah, jadi yang pertama itu kita menentukan kelas modus. Kemudian yang kedua kita cari batas. Terus frekuensi kelas sesudah kelas modus ya, yaitu berapa? 9. Kemudian Panjang kelas interval adalah 10. Berarti MO sama dengan MO dikali ditambah rumus modusnya sama dengan MO sama dengan LBMO ditambah D1 dibagi, ya kan Bu? Ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Iya, LBM 8. Kemudian yang D2-nya 12 dikurangi 9. Nah, kemudian kita kalikan dengan didapat kelas modusnya sama dengan 55,21. Nah, jelas enggak cara menentukan ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada Bu, cuman lebih memahami aja. Oh, udah. Sampun Bu. Sudah, sekarang. Oke, di sini ada satu soal untuk data yang berkelompok. Silahkan nanti kalau ada diagram berat badan mulai dari 55 sampai 59, yang berat badan 80 sampai 84 ada 15. Berat badan kita ketahui bahwa modus terletak pada berat badan urutan kelima, 75 sampai 79. Karena kelas tersebut memiliki frekuensi sebanyak 20. Ketiga, sebelum menghitung menggunakan modus data berkelompok, terlebih dulu kita cari batas bawah kelas modusnya. Sama 74 ditambah 75 dibagi 2 menghasilkan 74,5. Selanjutnya, kita mencari frekuensi kelas sebelum kelas modusnya, itu ada 15. Frekuensi kelas sesudah kelas modusnya ada 15, dan panjang kelas intervalnya ada 5. Masuk ke rumus. MO LPMO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Sama dengan 74,5 ditambah 2,5 menghasilkan 77. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada kelompok lain. Pengertian modus adalah data yang paling banyak frekuensinya. Kemudian modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Langsung menentukan modus data tunggal dengan cara mengubah ke dalam tabel. rumusnya MO sama dengan LPMO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Oke, ini tadi hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian kerjakan soal pada link yang nantinya akan Bu Sofi kirim melalui Classroom maupun WA
grup kelas kalian. Kemudian, oke, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.